perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan membahas materi tentang unsur fosfor dan senyawanya. Adapun anggota kelompok 5 adalah Adistia Fadila Husna, Dinda Hawari, Hairunisa, Muhammad Hirfan Nasibuan, Rafika Hayu Pratiwi, dan Tia Aulia Subakti. Baiklah, kita langsung masuk ke materi berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fosfor, sejarah fosfor, dan dari mana fosfor itu berasal ataupun sumbernya. Yang pertama adalah pengertian fosfor. Fosfor merupakan bahan makanan utama yang digunakan oleh semua organisme untuk pertumbuhan dan sumber energi. Fosfor itu biasanya berada di laut dan bentuknya itu berupa senyawa organik ataupun anorganik. Sejarah fosfor. Fosfor ditemukan oleh Heinrich Brand pada tahun 1669 di Hamburg, Jerman. Ia menemukan unsur ini dengan cara menyuling air urin melalui proses penguapan, dan setelah dia menguapkan 50 ember air urin, dia baru menemukan unsur yang dia inginkan, yaitu fosfor. Fosfor itu berarti pembawa terang kalau dari bahasa Latinnya, karena keunikannya itu bercahaya dan dalam gelap, ataupun disebut dengan glow in the dark. Sumber fosfor. Fosfor itu tidak terbentuk bebas di elemen, tidak bentuk bebas sebagai elemen, melainkan dalam bentuk senyawa anorganik yang terlarut, dan juga dalam senyawa anorganik. Kalau dalam senyawa anorganik, fosfor dapat berupa gula fosfat dan hasil oksidasinya yaitu nukleoprotein dan fosfoprotein. Sedangkan pada bentuk senyawa anorganiknya meliputi ostofosfat dan polifosfat. Sumber fosfat tadi itu kan ada di laut, pada wilayah pesisir dan paparan benua gitu. Keberadaan fosfat di dalam air ini akan terurai menjadi senyawa ionisasi, antara lain dalam bentuk ion H2PO4 2 negatif, HPO4 2 negatif, dan PO4 3 negatif. Fosfor itu di dalam perairan bisa berubah secara terus-menerus akibat dekomposisi dan sintesis antara bentuk organik dan bentuk anorganik yang dilakukan oleh mikroba. Semua polifosfat mengalami hidrolisis membentuk ortofosfat. Dan perubahan ini itu dia bergantung pada titik didih. Terus bergantung juga pada pH. Fosfor tidak bersifat toksik bagi manusia, hewan, dan ikan. Jadi fosfor itu jika keberadaannya berlebihan di dalam perairan gitu kan, maka dianya itu akan mengalami ledakan ataupun dapat menimbulkan menstimulir ledakan pertumbuhan algae di perairan. Dan itu terjadi jika keberadaan fosfor itu disertai dengan keberadaan nitrogen. Sifat-sifat unsur fosfor. Yang pertama, struktur unsur fosfor. Fosfor merupakan unsur non-logam dalam tabel periodik diberi simbol P dengan nomor atom 15. Fosfor di alam sebagian besar ditemukan dalam senyawa fosfat sebagai batu fosfat. Fosfor memiliki 3 bentuk alotrop, yaitu fosfor putih, fosfor merah, dan fosfor hitam. Fosfor putih tersusun atas 4 atom P dengan bentuk tetrahedral, sedangkan fosfor merah dan fosfor hitam struktur yang dimiliki belum diketahui secara jelas, namun diduga polimer atau gabungan dari molekul P4. Yang kedua, sifat fisika unsur fosfor. Sifat-sifat fisika unsur fosfor dapat dilihat dari slide berikut ini. Yang ketiga, sifat kimia unsur fosfor. Fosfor padat yang murni mempunyai 3 bentuk kristal, yaitu fosfor putih, fosfor merah, dan fosfor hitam.
Fosfor putih mempunyai sifat padat seperti lilin, titik lebur rendah kurang lebih 44 derajat Celcius, berupa unsur non-logam, beracun, mempunyai struktur molekul tetrahedral, mudah terbakar, dan bersinar dalam keadaan gelap. Fosfor putih sangat baik disimpan di dalam botol coklat dan disimpan di dalam air atau lemari yang gelap, guna menghindari berubahnya fosfor putih menjadi merah apabila terkena sinar ultraviolet. Fosfor putih dikatakan lebih reaktif karena udara terbuka akan terbakar dengan sendirinya. Karena kereaktifan ini, fosfor putih biasa disimpan dalam air atau alkohol ataupun larutan-larutan inert yang tidak melarutkan atau bereaksi dengan fosfor. Fosfor putih larut dalam benzen dan karbon disulfida. Fosfor putih memancarkan cahaya hijau yang lemah dengan adanya oksigen yang berpendar dalam keadaan gelap. Yang kedua, fosfor merah. Fosfor merah terbentuk jika fosfor putih dipanaskan atau disinari dengan sinar UV yang mengakibatkan atom fosfor saling berkaitan dalam bentuk tetrahedral. Fosfor merah biasanya digunakan untuk bahan peledak dan kembang api. Fosfor merah mempunyai sifat berupa serbuk, tidak mudah menguap, tidak beracun, dan tidak bersinar dalam keadaan gelap. Titik lebur fosfor merah 600 derajat Celcius. Yang ketiga, fosfor hitam. Fosfor hitam kurang reaktif dibanding fosfor merah. Atom fosfor tersusun dalam bidang datar melalui ikatan kovalen. Antara bidang terdapat gaya van der Waals yang lemah. Bentuk fosfor yang paling stabil tampaknya adalah P hitam yang dapat terbentuk dari P putih pada tekanan tinggi atau melalui pemanasan P putih dengan katalis Hg dan kristal benih P hitam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang senyawa-senyawa fosfor. Yang pertama, fosfor bersenyawa dengan unsur halogen. Yang kedua, fosfor bersenyawa dengan oksigen. Yang ketiga, ada asam polifosfat. Yang keempat, ada asam fosfit atau H3PO3. Nah, yang pertama, fosfor bersenyawa dengan halogen, yaitu ada fosfor triklorida atau PCl3. Nah, PCl3 dibuat dengan mereaksikan leburan fosfor dan klor. PCl3 ini merupakan cairan yang mudah menguap dan mendidih pada suhu 760 derajat Celcius dan digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat berbagai senyawa fosfor. Apabila PCl3 ini terkena air, maka akan mengalami hidrolisis yang akan menghasilkan asam fosfit. Selanjutnya, ada fosfor 5 klorida atau pentahalida. Nah, PCl5 mempunyai struktur bipiramida trigonal di dalam gasnya, lelehan, larutan dalam pelarut nonpolar. Padatannya adalah PCl4+, PCl6-. Selanjutnya, fosfor bersenyawa dengan oksigen, yaitu ada oksida fosfor P4O10. Nah, fosfor putih, merah, atau hitam berupa satu alotropi fosfor. Apabila dibakar dengan kelebihan oksigen, maka akan menghasilkan serbuk putih fosfor oksida P4O10. Selanjutnya ada asam fosfat. Nah, asam oksifosfor yang sangat penting adalah asam fosfat H3PO4. H3PO4 murni dapat berupa padatan yang jernih, tidak berwarna dengan titik lebur 42,4 derajat Celcius. Di dalam air, H3PO4 ini bersifat asam tripotik yang lemah strukturnya. Selanjutnya ada batu fosfat, Ca3PO4 2 kali. Nah, apabila Ca3PO4 2 kali ini diberikan H2SO4 encer, maka akan menghasilkan superfosfat, yaitu campuran CaSO4 dan CaH2PO4 2 kali yang kelarutannya cukup besar sehingga efektif sebagai pupuk. Selanjutnya ada natrium fosfat atau Na3PO4. Nah, natrium fosfat disebut juga sebagai TSP atau trinatrium fosfat yang sangat efektif sebagai zat pemutih dan menurunkan kesadahan air. Selanjutnya ada asam polifosfat. Dua molekul asam fosfat dapat bergabung apabila dipanaskan sampai suhu 250 derajat Celcius, sehingga akan membentuk asam difosfat atau pirofosfat H4P2O7.
Nah, senyawa ini berupa padatan tidak berwarna yang larut di dalam air. Selanjutnya ada asam fosfit H3PO3. Nah, asam fosfit dapat dibuat dengan reaksi P4O6 solid ditambah 6H2O liquid yang akan menghasilkan 4H3PO3 aqueous. Nah, senyawa ini adalah asam diprotik karena hidrogen yang dapat terionisasi hanya terikat pada oksigen. Maka garam natrium fosfat yang dapat terbentuk hanya NaH2PO3 dan NaHPO3. Kegunaan fosfor dan senyawanya. Fosfor adalah bagian penting dari banyak produk yang sangat diperlukan untuk kehidupan modern dan kesehatan yang baik. Suatu senyawa fosfor tunggal dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk obat-obatan, produk perawatan pribadi, pembersih industri, dan penggunaan teknis lainnya, seperti dalam alat pemadam kebakaran. Fosfor putih digunakan sebagai bahan baku pembuatan asam fosfat di industri, dan fosfor merah digunakan sebagai bahan campuran pembuatan pasir halus dan bidang gesek korek api. Pada senyawanya, asam fosfat pekat digunakan sebagai pupuk pertanian dan produksi pertanian, serta dalam aplikasi lain seperti kembang api, pestisida, pasta gigi, dan deterjen. Natrium trifosfat berfungsi sebagai bahan penting dalam deterjen industri dan institusional, sementara bentuk food grade atau pemeriksaan makanan yang lebih tinggi digunakan sebagai agen kontrol tartar dalam pasta gigi dan obat kumur. Trikalsium fosfat digunakan untuk menyediakan unsur-unsur penting kalsium dan fosfor dalam suplemen makanan, sementara bentuk kelas farmasi digunakan sebagai bahan inert dalam obat-obatan resep. Trisodium fosfat sangat penting sebagai agen pembersih, sebagai pelunak air, dan untuk menjaga korosi pipa-pipa. Dampak negatif penggunaan fosfor dalam kehidupan sehari-hari terdapat dalam berbagai macam aspek. Salah satunya adalah penyalahgunaan fosfor menjadi bom yang sangat mengerikan. Adapun pemaparannya adalah sebagai berikut. Senjata modern ini adalah sebuah bom yang bahan utamanya yaitu fosfor. Fosfor biasanya terdapat di benda atau mainan yang dapat memberikan cahaya waktu di kegelapan. Bom fosfor atau nama lainnya white phosphor akan terbakar jika bersentuhan dengan udara terbuka. White phosphor alias WP ini akan bereaksi menjadi phosphorus pentaoxide, menyebabkan warna api kuning dan asap putih yang tebal. WP jika mengenai manusia menyebabkan luka bakar yang dalam dan menyakitkan. Luka bakar yang dihasilkan bisa sampai menembus tulang. Ciri-ciri luka bakar yang dihasilkan tampak pada bagian nekrotik, dengan warna kekuning-kuningan dan bau seperti bawang putih. Banyak yang meyakini bahwa luka bakar akibat WP ini memakan waktu lama untuk disembuhkan. Sifatnya yang terbakar karena bersentuhan dengan udara terbuka, membuat terbakarnya kulit menjadi lama. Karena selama WP masih kontak dengan udara, dia akan terus terbakar sampai materialnya benar-benar habis terbakar. Bisa mengakibatkan layar asap kimia yang dapat membakar kulit hingga ke tulang. Bahan kimia ini bereaksi cepat ketika terpapar oksigen dengan mempercik dalam api jingga tua.
dalam perang. Materi ini sering digunakan sebagai layar asap penghalau pandangan, namun dapat juga digunakan sebagai pembakar yang mengakibatkan luka fatal. Luka bakar akibat fosfor selalu pada stadium 2 atau 3, karena partikel tersebut tetap tidak berhenti terbakar dan menyala meski telah kontak dengan kulit. Dampak negatif lain penggunaan fosfor adalah pembentukan limbah radioaktif dalam proses pembentukan fosfat. Biji fosfat mentah mengandung 2-4% kandungan fluor. Sewaktu biji fosfat diubah menjadi fosfat yang larut dalam air, fluorida dilepas ke udara sehingga menyebabkan rusaknya tanaman dan keracunan pada ternak. Proses sebelumnya juga akan menghasilkan limbah fosfogipsum putih yang bersifat radioaktif, karena biji fosfat sendiri mengandung uranium dari produk pelurunya. Adapun contoh lainnya adalah pemanfaatan unsur fosfor pada deterjen dan pupuk yang dapat menyebabkan eutrofikasi, yakni suburnya tanaman air fitoplankton. Hal ini tentu akan menyebabkan kadar oksigen dalam air berkurang, sehingga berakibat pada kematian pada sebagian organisme air. Untuk penelitian fosfor, kita ambil satu contoh penelitian, yaitu pengaruh pemberian pupuk fosfor terhadap pertumbuhan beberapa varietas kedelai. Nah, seperti yang kita ketahui, kebutuhan kedelai nasional itu kan tinggi, diikuti dengan produktivitas nasional yang masih sangat rendah, sehingga menyebabkan masih tingginya proporsi import setiap tahunnya. Rendahnya produktivitas ini disebabkan berbagai faktor, antara lain varietas yang terbatas, teknik budidaya yang tidak optimal, dan lingkungan yang tidak mendukung. Upaya untuk meningkatkan produktivitas sebenarnya sudah banyak dilakukan, seperti penggunaan varietas unggul dan perbaikan budidaya. Salah satu teknik budidaya adalah dengan menggunakan pupuk fosfor dalam jumlah yang cukup sesuai dengan lingkungan tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk melihat respon varietas terhadap penggunaan pupuk fosfor dan mendapatkan varietas kedelai dengan dosis pupuk fosfor yang tepat untuk mendapatkan hasil terbaik di daerah Riau. Varietas yang digunakan dalam penelitian ini itu ada 4. Yang pertama Grobogan, yang kedua Anjas Moro, yang ketiga Argomolio, yang keempat Burangrang. Berdasarkan hasil penelitian, varietas Grobogan produksi biji terbaik didapatkan dengan pemberian pupuk fosfor 50 kg di Phosphorus pentoxida per hektar, yaitu 1,65 ton per hektar. Varietas Anjas Moro dan Burangrang, produksi terbaik dihasilkan tanaman yang tidak diberi pupuk fosfor, yaitu 1,93 ton per hektar, 1,2 ton per hektar, dan varietas Agromolio, produksi terbaik didapatkan dengan pemberian pupuk fosfor 25 kg di Phosphorus pentoxida per hektar, yaitu 1,6 ton per hektar. Untuk percobaan fosfor, kita ambil satu contoh, yaitu fosfor bisa membuat benda menyala dalam gelap. Bagaimana caranya? Benda-benda yang menyala dalam gelap disebabkan karena adanya kandungan fosfor di dalamnya. Fosfor merupakan sebuah zat yang bisa memancarkan cahaya setelah diberi energi, yaitu cahaya normal seperti cahaya matahari atau cahaya dari lampu. Untuk membuat benda glow in the dark ini memancarkan cahaya dalam gelap, maka mereka harus mendapatkan energi dari cahaya normal terlebih dahulu. Benda yang mengandung fosfor akan menyimpan energi cahaya tersebut dan melepaskan energi yang sudah disimpannya secara perlahan. Pelepasan energi yang dilakukan oleh benda glow in the dark berupa pancaran cahaya dalam jumlah kecil. Nah, pelepasan energi yang dilakukan oleh benda glow in the dark inilah yang menyebabkan mereka bercahaya dalam gelap. Kekuatan pancaran cahaya benda glow in the dark ini berbeda-beda. Ada yang bisa bersinar dengan cukup terang,
tapi ada juga yang pancaran cahayanya terlalu redup, sehingga teman-teman harus meletakkannya di tempat yang sangat gelap. Kemudian, lama waktu dari benda glow in the dark memancarkan cahayanya juga berbeda-beda, karena ada yang bisa memancarkan cahaya untuk waktu yang lama, tapi ada juga yang hanya sebentar. Nah, biasanya benda glow in the dark yang masih baru atau tidak terlalu sering berada di tempat gelap, untuk melepaskan energinya bisa memancarkan cahaya lebih terang saat diletakkan di tempat yang gelap. Aduk rata. Kemudian saya akan memberikan cahaya lampu ini agar cairan glow in the dark ini bisa menyerap cahayanya ini dan nanti bisa di tempat gelap bercahaya. Selain cahaya lampu ini, Anda juga bisa menggunakan cahaya matahari. Jadi dijemur dulu, kemudian setelah dijemur airnya beberapa saat dimasukkan lagi ke ruangan yang gelap, maka cairan ini akan menyala dengan terang. Inilah hasilnya, jadi nyala ya. Wow, ini lihat sangat keren sekali. Nyala cairan glow in the dark ini bisa bertahan berjam-jam dan terus bisa digunakan di dalam ruangan gelap.